Saya Naila Sintolia. Saya Nasyiwadinda Hairunisa. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu break even point? Break even point atau disingkat sebagai BEP merupakan suatu titik impas di mana laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan usaha yang diperlukan. Dalam sebuah usaha atau bisa disebut dengan tidak mengalami kerugian, dalam posisi tersebut laba bernilai nol, berarti tidak untung ataupun tidak rugi. Atau bagi orang awam banyak dikenal dengan nama balik modal. Kedua, fungsi dari break even point. Fungsi dari break even point sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, menentukan besaran volume barang. Break even point memiliki fungsi untuk menentukan besaran volume barang yang akan diproduksi. Setelah dapat menentukan volume barang yang akan diproduksi, maka dengan break even point, pengusaha bisa menentukan proyeksi laba dari perusahaan. Yang kedua, memudahkan untuk menentukan langkah. Seorang pembisnis atau pengusaha juga bisa menentukan langkah yang efisien untuk kedepannya. Contohnya, menentukan langkah untuk mengurangi beban yang dianggap tidak perlu dalam kinerja pada perusahaan. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat break even point terlebih dahulu. Yang ketiga, mengetahui perubahan nilai keuntungan. Fungsi dari break even point berperan tinggi dalam mengetahui perubahan nilai keuntungan yang mungkin saja terjadi jika suatu perubahan harga dari produk. Dasar-dasar break even point. Seorang pengusaha bisa memahami dan mengetahui keuangan dalam periode tertentu atau selanjutnya dengan melihat BEP dari hasil penjualan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan pemahaman mengenai konsep dasar dalam menentukan titik BEP. Berikut terdapat beberapa macam dasar dari break even point yang harus dipahami dan dimengerti. Yang pertama, bahan utama dalam perhitungan BEP ini merupakan biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, apabila muncul suatu perubahan selama produksi, maka tidak berpengaruh pada nilai biaya tetap atau fixed cost dan tetap konstan. Yang ketiga, munculnya perubahan volume dari kapasitas produksi tentu saja berpengaruh pada nilai biaya variabel. Yang keempat, jika nilai jual barang tetap, maka selama analisis dilakukan tidak akan memunculkan perubahan harga jual yang ditetapkan. Yang kelima, jika dilihat dari perhitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan akan selalu dianggap sudah habis terjual. Yang keenam, menghitung BEP berlaku untuk satu produk. Jika perusahaan melakukan produksi secara massal, maka diperlukan persamaan hasil penjualan setiap produk. Oke, selanjutnya yang keempat, manfaat dalam menghitung break even point bagi perusahaan. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan yang efisien. Break even point mempermudah perusahaan dalam menentukan langkah strategis untuk berkembang karena membantu mengevaluasi apakah suatu produk menguntungkan atau tidak. Yang kedua, menentukan estimasi waktu balik modal. Dengan break even point, pengusaha dapat memperkirakan kapan modal akan kembali, baik dalam hitungan bulan maupun tahun, serta mengetahui waktu yang tepat untuk mencari investor. Yang ketiga, meningkatkan profitabilitas. Break even point membantu menganalisis keuntungan dan mengurangi resiko kerugian, sehingga perusahaan bisa lebih fokus meningkatkan profit. Nah, selanjutnya komponen BEP. Yang pertama, biaya tetap. Jenis biaya yang tidak berubah atau statis dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Atau bahasa gampangnya bisa diartikan sebagai biaya yang harus dihitung meskipun saat itu bisnisnya sedang mengalami penurunan atau tidak memproduksi sesuatu. Yang kedua, biaya variabel. Jenis biaya yang angkanya tidak tetap atau bisa dibilang dengan bisa berubah, tergantung dari tingkat produksi yang sedang dilakukan. Tingkat produksi dan biaya variabel akan selalu berkaitan. Contoh dari variabel adalah bahan baku, beban listrik, air, dan lain-lain. Yang tiga, harga jual. Hal ini didapatkan dari semua biaya yang diperlukan dalam memproduksi suatu barang, ditambah dengan keuntungan yang ingin didapatkan. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dari seluruh penjualan produk atau jasa. Jumlah pendapatan tersebut didapatkan berdasarkan harga jual dikali dengan jumlah produksi yang berhasil tembus dijual di pasaran. Yang kelima, laba. Komponen berbentuk BEP yang terakhir tidak jauh dari nama keuntungan. Cara menghitung keuntungan atau laba ini dengan sisa penghasilan yang didapat dikurangi oleh biaya tetap dan biaya variabel. Ini ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan break even point. Yang ke-1, peningkatan jumlah saat penjualan. Peningkatan penjual oleh konsumen dapat diartikan sebagai peningkatan yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan
hal tersebut, maka perubahan tentu perlu meningkatkan aktivitas produksi. Yang kedua adalah biaya produksi meningkat. Biaya produksi yang meningkat ini juga bisa menjadi beberapa faktor. Hal ini bisa menjadi tentang tersendiri sebagai bisnis saat meningkatkan produk atau penjual pelangganan tetap sama namun biaya variabel saja yang meningkat. Yang ketiga adalah perbaikan lantar faktor lainnya yang bisa meningkatkan BMP ini adalah perbaikan alat termasuk pada produk saat hal ini terjadi. Kenaikan BMP juga terjadi ini semua karena jumlah unit yang tidak bisa diproduksi sesuatu waktu yang telah ditentukan. Cara Advanced menggunakan nilai BMP yaitu meningkatkan harga produksi meski kehilangan pelanggan eksternal. Ini bisa meningkat profit dan mengurangi BMP jika diterapkan dengan tepat. Yang kedua adalah mengelola associated, meningkatkan sebagian proses produk ke pihak ketiga dapat meningkatkan biaya produksi terutama saat volume meningkat sehingga profitabilitasnya naik dan BMP-nya turun. Nah, selanjutnya yaitu adanya rumus untuk menghitung BEP atau break even point. Rumus BEP terbagi menjadi dua, yaitu BEP unit dan juga BEP rupiah. Untuk menghitung BEP unit, kita dapat membagi biaya tetap produksi dengan harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Sedangkan biaya BEP rupiah caranya dengan biaya tetap produksi dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit lalu dikalikan harga per unit. Nah teman-teman, setelah kalian mengetahui rumus-rumus tadi, mari kita terapkan pada soal berikut ini ya. Yuk disimak. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menghitung break even point. Di sini ada salah satu contoh soal untuk break even point unit. Soal pertama yaitu operasional PT Sentosa Abadi mengeluarkan biaya tetap atau fixed cost sebesar 250 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 dan berhasil memproduksi sebanyak 100.000 produk. Biaya variabel per unit sebesar 50.000 serta harga per unit produknya sebanyak 150.000 rupiah. Yaitu soalnya tentukan BEP per unit ya. Nah, jadi dari soal tersebut kita bisa jabarkan, yaitu biaya tetapnya itu sebesar 250 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya variabel per unitnya sebesar 50.000 rupiah. Selanjutnya ada harga per unitnya sebesar 150.000 rupiah. Lalu untuk pertanyaannya, tentukan BEP per unit ya. Kita jawab ya teman-teman. Jadi tadi kan sudah dijelaskan untuk rumus ya. Jadi kita menggunakan rumus BEP unit, yaitu biaya tetap produksi dibagi harga per unit lalu dikurang oleh biaya variabel. Ini maaf nggak muat ya.
Nah, biaya tetap produksinya yang tadi kita sudah jabarkan yaitu 250 juta rupiah. Lalu harga per unitnya yaitu 150.000 dikurang biaya variabel per unitnya yaitu 50.000. Lalu karena ini ada kurung, kita kerjakan yang kurung dulu ya teman-teman. 250 juta rupiah dibagi oleh yang tadi kita sudah kurangin yaitu 100.000 rupiah. Ini gampang, kita tinggal coret saja. Nah, jadi sisa segini ya teman-teman, 2.500. Nah, jadi PT Sentosa Abadi harus memproduksi sebesar 2.500 per unit untuk mencapai titik impas atau BIP, break even point. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal BIP penjualan. Nomor 2, sebuah perusahaan smartphone ingin mengetahui jumlah unit yang harus diproduksi agar dapat mencapai break even point atau BIP atau titik impasnya. Biaya tetap produksinya sebesar 500 juta, sedangkan biaya variabelnya sebesar 1 juta. Harga jual per unitnya sebesar 1,5 juta. Berapakah penjualan yang harus dicapai agar dapat BIP? Sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita jabarkan. Biaya tetap produksinya yaitu 500 juta lalu biaya variabelnya adalah sebesar 1 juta dan harga jual per unitnya sebesar 1.500.000 atau 1,5 juta. Nah, pertanyaannya adalah berapakah penjualan yang harus dicapai agar dapat BIP. Kita jawab ya, yaitu penggunaan rumus BIP penjualan, yaitu biaya tetap produksi dibagi dengan harga per unit dikurang dengan biaya variabel lalu dikalikan oleh harga per unit. Lalu kita masukkan angka-angkanya yang sudah dijabarkan tadi. Biaya tetap produksinya adalah 500 juta. Lalu dibagi harga per unitnya sebesar 1.500.000 dikurang oleh biaya variabelnya sebesar 1 juta. Lalu dikalikan harga per unit sebesar 1.500.000. Kita kurangkan dulu ya teman-teman nih yang di sini.
Hasilnya yaitu 500.000. Kalikan 1.500.000. Lalu kita coret saja ya teman-teman nolnya. Yang menghasilkan 5.000 dibagi 5 dan dikalikan 1.500.000. 5.000 dibagi 5 sama dengan 1.000. Dikalikan 1.500.000. Yang menghasilkan 1.500.000.000 atau 1,5 miliar. Jadi perusahaan smartphone harus mencapai penjualan sebesar 1,5 miliar supaya mencapai titik impas atau break even point. Yang terakhir, kesimpulan. Break even point adalah suatu titik impas di mana laba yang didapatkan mempunyai nilai yang setara dengan yang diperlukan dalam sebuah usaha atau bisa disebut dengan tidak mengalami kerugian. Dengan bahasa gampangnya, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Penghitungan break even point membantu pengusaha mengantisipasi kerugian, memprediksi waktu balik modal, menentukan harga jual yang tepat, serta mengambil langkah strategis seperti inovasi dan efisiensi untuk meningkatkan keuntungan.